Baik, salam sehat. Selamat sore untuk kita semua. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita akan mengisi data di Sister dan juga setelah kita mengisi, kita akan menarik isian data yang sudah dimasukkan dalam portofolio Sister supaya bisa dilaporkan di dalam menu layanan BKD. Tanpa memperpanjang lagi, saya mulai tutorialnya. Pertama, kita silakan buka browser, kita ketik alamat sisternya. Karena saya berada di Universitas Dr. Vijay Mandira, maka alamat sister saya adalah sister.unmira.ac.id /288. Oke, karena kebetulan tadi sempat login. Nah, yang pertama kali akan keluar adalah tampilan login. Bagi rekan-rekan yang baru pertama kali mendapatkan NIDN dan belum mempunyai akun Sister, silakan mendaftar dulu lewat tampilan halaman login ini, yaitu dengan cara mengklik menu daftar di sini. Kemudian, daftarkan alamat NIDN teman-teman atau nomor NIDN teman-teman, terus alamat emailnya. Tolong diingat, emailnya ini nanti akan digunakan untuk login, jadi pastikan menggunakan email yang sering digunakan sehari-hari atau tidak email yang gampang untuk diingat. Setelah mengisi NIDN dan email, silakan klik daftar. Setelah mendaftar, silakan lakukan login. Username-nya ditulis email masing-masing dan password-nya juga silakan ditanyakan ke pengelola Sister di kampus kalian atau di kampus masing-masing. Setelah itu silakan klik login. Jika baru pertama kali mengakses Sister, pasti masih kosong di sini. Nah, ini kebetulan punya saya sudah mengisi data-datanya secara lengkap. Tapi bagi teman-teman yang baru atau yang baru pertama kali mengisi atau belum ada data-datanya, silakan dilengkapi dulu. Yang pertama kali dilakukan adalah silakan masuk ke menu profil. Nah, di dalam menu profil ini ada beberapa submenu yang harus kita isi. Yang pertama adalah data pribadi. Silakan diklik. Silakan mengisi di bagian ini semua, mulai dari profilnya, pas fotonya silakan diunggah. Kemudian untuk isian NIDN, nama dan sebagainya macam, silakan klik di tanda pensil ini. Kemudian silakan mengisi sesuai yang diminta. Terus yang harus disiapkan adalah KTP dan kartu keluarga wajib di-upload. Di sini ya. Jadi silakan diisi. Jadi ada dua data ya. Dan pastikan satu kali upload itu besar filenya adalah 5 mega. Jadi diperhatikan juga jika ukuran scan-nya lebih besar dari 5 mega, silakan dikompresi dulu filenya supaya bisa di-upload. Dokumen pertama ini contoh misalnya KTP. Silakan diklik, arahkan ke tempat penyimpanan KTP, terus nama dokumennya silakan ditulis KTP. Jenis dokumennya di sini silakan pilih dan kemudian tautan. Nah, untuk tautan ini berarti sebelumnya kita juga memiliki soft file yang kita upload di alamat Google Drive masing-masingnya. Bisa
bisa dimasukkan di sini atau kemudian. Ini bisa dilewatkan. Sesudah itu, silakan tambah dokumen baru. Untuk dokumen kedua, diklik dokumen kedua ini untuk kartu keluarga. Silakan pilih file kartu keluarganya, terus nama dokumennya dikasih nama saja kartu keluarga. Terus jenis dokumennya kartu keluarga, sama juga tautan dokumennya silakan dipilih. Dimasukkan maksudnya. Setelah disimpan di Google Drive. Sesudah itu silakan klik simpan. Silakan diklik simpan. Nanti akan muncul di sini di draft. Jika muncul di draft, jangan lupa diklik ajukan supaya data itu bisa dicek oleh pengelola sistem di kampus masing-masing. Itu yang pertama untuk data pribadi. Silakan isi alamat dan kontak, sama klik ini. Proses pengisian juga sama seperti profil. Terus kependudukan juga dilengkapi. Keluarga, kepegawaian, dan lain-lain. Kepegawaian di sini pastikan siapkan dokumen SK80 jika ya SK80 dan SK100 jika bukan PNS, atau keterangan-keterangan yang lain. Jika teman-teman yang masih baru silakan upload SK80 di dokumen pertama. Sesudah itu ditambah dokumen untuk upload SK100. Sama isiannya juga. Setelah disimpan nanti ada muncul di draft. Terus kemudian klik diajukan. Oke, ini saya lewat saja. Proses pengisiannya cukup mudah, bisa dipahami. Terus kalau di alamat yang harus diupload itu hanya KTP saja. Di sini perhatikan ada permintaan wajib yang harus diupload. Sama isiannya. Setelah disimpan, lihat di draft. Jika masih draft, klik ajukan. Terus alamat kepegawaian kalau keluarga. Kalau untuk keluarga sama, silakan diisi. Terus yang diupload adalah kartu keluarga. Setelah itu klik simpan. Jika masuk di draft, silakan klik ajukan. Setiap kali kita melakukan pengisian data dan sudah disimpan, pastikan sudah diklik ajukan supaya data tersebut bisa dicek oleh pengelola sistem di kampus masing-masing. Ya, seperti itu. Ya, sama halnya semua yang di sini juga. Kalau yang lain-lain di sini cukup upload NPWP saja. Kartu NPWP-nya atau dokumen NPWP-nya. Oke, sama jika klik simpan, setelah masuk di draft jangan lupa diklik diajukan. Itu untuk bagian pertama profile. Kemudian yang wajib diisi adalah in-passing. In-passing ini jika bagi mereka yang sudah memiliki SK in-passing. Nanti awalnya ini masih kosong, tidak ada, silakan klik tambah. Setelah itu silakan dipilih golongan atau pangkat sesuai SK in-passingnya, terus nomor in-passingnya, tanggal SK dikeluarkan, TMT-nya atau terhitung mulai tanggalnya, lihat di SK in-passingnya, angka kredit yang diakui, silakan diisi, masa kerja, dan bulan. Kemudian upload scan SK in-passingnya. Setelah itu dikasih nama dokumennya sesuai dengan permintaan. Ya, misalnya SK in-passing, dokumennya dipilih SK in-passing. Ya, ini. Tautannya sama, jika sudah diupload di Google Drive, boleh dimasukkan tautannya. Jika tidak, bisa ditambahkan kemudian. Kemudian klik simpan, terus dicek kembali. Dicek kembali, apakah sudah benar atau belum. Atau ada yang kesalahan, silakan diubah. Yang kedua di bagian profile.
atau profil. Kemudian jabatan fungsional juga sama. Awalnya masih kosong, silakan diklik tambah. Silakan masukkan jabatan fungsionalnya apa, nomor SK-nya, terus TMT atau terhitung mulai tanggal berapa. Kelebihan pengajaran, penelitian, dan pengabdian ini hanya berlaku jika yang naik. Artinya sudah memiliki jabatan fungsional awal, terus diusul ke atas, jika ada kelebihannya silakan diisi. Kemudian yang wajib diupload adalah SK Jafungnya. Kemudian klik simpan, terus pastikan di sini riwayat ajuannya pastikan sudah diajukan. Sehingga tidak berupa draft lagi. Sama seperti passing ya. Jadi setiap kali diisi, kalau tersimpan di draft, cek di bagian bawahnya, klik tombol diajukan atau tombol ajukan warna biru. Sama kepangkatan. Kepangkatan ini sama seperti passing. Jika sudah ada silakan diisi dengan cara klik tombol tambah, golongan pangkatnya sesuai dengan SK passingnya. Silakan diisi semua. Maaf. Diisi semua terus diupload SK passingnya. Terus klik simpan. Kalau misalnya ada tombol ajukan, jangan lupa diklik supaya bisa diajukan jika sudah diisi semua dengan benar. Kemudian penempatan. Ini akan otomatis setelah kita isi di data pribadi tadi ya. Di sini, di bagian kepegawaian. Baik. Ya, ini merupakan bagian-bagian yang ada di dalam profil. Kemudian, menu berikutnya adalah menu kualifikasi. Menu kualifikasi ini di mana kita mengisi diklat atau pelatihan resmi yang pernah kita ikuti setelah kita menjadi dosen. Baik pendidikan formal pertama yaitu kita isi jenjang pendidikan kita. Kalau misalnya S1 kita isi dengan cara klik tambah. Silakan dipilih manual. Terus dicari jenjang studinya apa, perguruan tingginya di mana. Kalau option ini terlacak di internal kampus saja. Jadi kalau kita merupakan lulusan dari luar kampus Unika Widya Mandira, silakan pilih manual. Ketik program studi yang diambil pada waktu S1, jenjang studinya pilih S1, universitasnya ditulis, gelar akademiknya apa, dipilih, disesuaikan dengan gelar akademik yang tercantum di ijazah, bidang studinya apa, tahun masuknya kapan, tahun lulusnya kapan, tanggal lulusnya, terus NIM, waktu S1, SKS, berdasarkan SKS transkrip, SKS lulusnya juga berdasarkan SKS transkrip, IPK kelulusannya juga dilihat dari transkrip. Untuk bagian bawah di sini untuk nomor SK, tanggal SK penyetaraan bisa diabaikan karena kita kuliah di Indonesia maka ini bisa diabaikan, tapi kalau di luar negeri disesuaikan. Terus nomor ijazah silakan ditulis dan jangan lupa judul skripsinya untuk S1. Kemudian yang wajib diupload itu ada 2 dokumen, ijazah dan transkrip nilai. Jadi dokumen pertama itu ijazah, setelah itu pilih dokumen tambah dokumen baru untuk transkrip nilai. Jika yang lulus dari luar negeri, jangan lupa masukkan SK penyetaraan ijazah. Kemudian klik simpan. Setelah klik simpan, jangan lupa klik ajukan. Seperti itu. Mohon maaf saya tidak bisa contohkan karena saya sudah mengisi. Nanti tinggal disesuaikan lagi. Setelah itu kembali lagi ke
pendidikan formal berikutnya untuk jenjang S2. Sama isiannya, tidak terlalu berbeda. Silakan pilih manual dan seterusnya silakan diisi. Uploadnya juga sama, ijazah dan transkrip nilai S2. Kemudian klik simpan. Jika ada tombol ajukan, jangan lupa diklik supaya diajukan. Dan yang terakhir, jika yang sudah lulus S3 atau sudah memiliki ijazah S3, silakan mengisi. Di tempat yang sama tinggal diklik tambah. Oke, itu untuk kualifikasi bagian pendidikan formal. Diklat ini merupakan pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti. Diikuti setelah menjadi dosen. Silakan mengklik tombol tambah, terus dilihat jenis pelatihannya apa. Apakah pekerti atau AA atau non-pekerti. Oke, misalnya saya contohkan salah satu ya. Misalnya sudah mengikuti pekerti. Silakan dipilih jenis diklatnya, yaitu pekerti atau AA. Terus kategori kegiatannya itu dilihat. Sertifikat itu dinyatakan lama menempuhnya berapa jam atau lama pembelajarannya. Silakan dipilih dan disesuaikan. Tingkatan diklatnya itu apakah lokal itu maksudnya kampus sendiri, regional itu maksudnya wilayah NTT saja, nasional itu untuk seluruh Indonesia atau internasional. Terus penyelenggaranya silakan ditulis, misalnya kalau dari instansi ditulis nama instansinya, jika dari kampus ditulis nama kampusnya atau lembaga kampusnya. Perannya itu sebagai anggota atau sebagai ketua. Kalau kita yang menyelenggarakan, maka kita sebagai panitianya. Kalau kita yang mengikuti, maka kita sebagai pesertanya. Jumlah jamnya berapa? Disesuaikan. Nomor sertifikatnya diisi. Tanggal sertifikatnya juga diisi. Tahun penyelenggaranya itu di tahun berapa diikuti, tempatnya di mana, tanggal mulai, tanggal selesai, dan yang berikut nomor SK penugasan. Ini silakan diminta ke fakultas atau ke tiap program studi SK penugasan untuk mengikuti kegiatan yang dimaksud ya, atau diklat yang dimaksud. Terus tanggal SK-nya kapan. Kemudian yang wajib diupload adalah sertifikatnya atau hasil dari ikut serta kita di dalam sebuah diklat. Ya sama halnya, silakan dipilih di mana sertifikatnya, nama sertifikatnya atau nama dokumennya silakan ditulis dan sebagainya macam ya. Dan pastikan ukurannya itu wajib 5 mega. Jika tidak bisa di-upload. Oke? Setelah semua diisi, jangan lupa klik simpan. Kemudian nanti muncul, jika masih bentuk draft, ada tombol diajukan, jangan lupa diklik ajukan. Seperti itu ya. Itu contoh untuk diklat yang berbentuk pekerti. Jika yang non pekerti bisa kita rumuskan juga, atau kita bisa isi juga. Silakan dipilih jenisnya apa, pelatihan profesional, lemhanas, diklat prajabatan, diklat kepemimpinan, atau akademik exchange. Silakan dipilih kategorinya ya, kegiatannya. Terus ini akan masuk di bagian pendidikan, dilihat jamnya berapa sesuai dengan lamanya yang diakui ya, berapa jam. Itu jangan lupa diklik, pilih salah satu. Terus nama diklatnya ditulis, penyelenggaranya dari instansi atau dari kampus mana, perannya sebagai anggota atau peserta atau panitia atau yang lain. Tingkatan diklatnya itu sama, lokal, regional, nasional, dipilih, jumlah jamnya, nomor sertifikatnya, dan lainnya. Ini hampir sama juga seperti yang pekerti ya. Kemudian yang diupload adalah sertifikat dari ikut kegiatan diklat non pekerti tadi yang di ini ya, kategorinya ya. Silakan di upload
Jangan lupa ukurannya juga tidak boleh lebih dari 5 mega. Setelah diisi semua, klik simpan, terus klik ajukan. Oke. Kalau yang dibuat pekerjaan ini, apabila kita memiliki pengalaman kerja di industri ya. Nah, ini silakan ditambahkan. Dan silakan diisi sesuai dengan isiannya yang diminta di sini. Di sini dokumen pendukungnya itu mungkin surat keterangan pernah bekerja sebagai ahli atau sebagai pakar, itu silakan diupload. Ya. Untuk kualifikasi sudah. Sekarang untuk kompetensi. Kompetensi di sini adalah sertifikasi. Nah, untuk sertifikasi di sini ada dua jenis, yaitu sertifikasi dosen atau sertifikasi profesi. Kalau untuk Serdos, ini nanti akan dicek secara by system. Jika orang-orangnya sudah memenuhi syarat untuk mengikuti Serdos, akan diberitahu. Terus untuk sertifikasi profesi ini bisa kita ikuti berdasarkan profesi dari bidang keilmuan kita. Jadi silakan dipilih sertifikasinya, jenis sertifikasi apa. Jika asesor BKD sudah mengikuti pelatihan BKD dan dinyatakan lolos sebagai asesor BKD, silakan dipilih sertifikasinya adalah asesor BKD atau sertifikasi profesi keahlian. Terus bidang studinya apa, diketik. Nomor registrasi pendidik ini maksudnya nomor registrasi yang ada pada SK atau nomor registrasi peserta. Jika ada, ditulis, jika tidak bisa di strip. Di sini tidak ditandai merah karena ini tidak wajib diisi. Sedangkan yang wajib diisi adalah yang ada tanda merah. Nomor SK sertifikasi ini silakan ditulis berdasarkan nomor yang ada di sertifikasi, tahunnya kapan, kemudian klik simpan. Oke, itu sudah di menu kedua, yaitu menu ketiga ya, di kompetensi bagian sertifikasi. Sedangkan kalau tes di sini apabila kita mengikuti tes kemampuan dasar atau tes potensi dasar akademik ataupun tes bahasa Inggris, TOEFL, TOEFL, IELTS, dan lain sebagainya ya. Ini silakan dipilih. Terus jenis tesnya silakan dilihat. Dipilih, disesuaikan. Jika sudah pernah mengikuti tes, nama tesnya apa, penyelenggaranya di mana, tanggal tesnya ditulis, tahunnya kapan, skor tesnya dilihat di sertifikatnya. Kemudian yang diupload adalah sertifikat tes tersebut. Silakan diisi semua, kemudian klik simpan. Jika ada tombol ajukan, jangan lupa diklik tombol ajukan. Oke. Ya. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja jenis tes apa saja yang sudah pernah diikuti ya, yang diakui. Yang diakui itu maksudnya yang ada pilihannya di sini, di jenis tesnya. Baik. Untuk kompetensi saya rasa itu saja. Kemudian di pelaksanaan pendidikan. Nah, di bagian pendidikan ini cukup banyak. Tapi biasanya di bagian pendidikan ini tidak terlalu banyak yang harus kita isi. Baik, saya bahas satu-satu di bagian pendidikan. Pertama, poin pengajaran. Pengajaran ini akan otomatis muncul apabila operator feeder di prodi masing-masing sudah mengisi setiap mata kuliah yang kita ampu di semester yang berjalan. Seperti itu. Jadi ini tidak perlu kita isi lagi. Akan otomatis setelah diisi di feeder dan sudah disinkronisasi. Bimbingan mahasiswa pun sama. Ini akan otomatis muncul. Pengujian mahasiswa juga sama. Akan otomatis muncul. Pembimbingan dan pengujian mahasiswa di sini adalah pembimbingan waktu skripsi maupun pembimbingan waktu KP. Apabila itu diisi oleh operator feeder prodi masing-masing. Pengujian di sini adalah pengujian waktu skripsi.
visiting scientist bisa kita tambahkan sendiri apabila kita menjadi dosen tamu atau sebagai pakar yang diminta untuk mengisi suatu kegiatan atau sebagai narasumber. Silakan ditambahkan. Diisi sesuaikan dengan pilihan yang ada. Oke, ini saya next saja. Nanti tinggal disesuaikan saja ya. Pembinaan. Nah, ini jika kita membina mahasiswa, bahan ajar, jika memiliki bahan ajar silakan di-upload. Bisa berbentuk modul, bisa berbentuk buku ajar, diktat, dan lain sebagainya, dilihat dari pilihan yang ada di sini. Naskah tutorial, petunjuk praktikum, alat bantu atau audio visual ya, atau model. Silakan dipilih. Oh ya, kalau kita mau tambahkan bahan ajar, maka poin pentingnya adalah di bagian sini, di kategori kegiatan pelaksanaan pendidikan, diklik, terus kita pilih mengembangkan bahan kuliah. Nah, silakan dipilih salah satu. Ini. Barulah diisi jenisnya apa. Oke, silakan ditulis semua jika diterbitkan atau ber-ISBN, silakan dimasukkan nomor ISBN-nya, jangan lupa SK penugasannya, tanggal SK penugasannya, terus file bukunya atau file bahan ajar atau diktat atau model atau lain sebagainya diupload sebagai bukti. Jangan lupa juga silakan tambahkan nama dosen di bagian sini, si pembuatnya ya. Jika diri kita sendiri silakan ditulis, jika ada dosen lagi di dalam kampus sendiri silakan diketik namanya. Misalnya Batarius, ya silakan diklik. Ini jadi ditambahkan, tentukan urutan penulisnya, urutan keberapa, afiliasinya ditulis sebagai alamat asal instansi, tulis saja Universitas Katolik Widya Mandira. Perannya sebagai apa? Penulis, editor atau apa? Kalau kita pembuat buku maka penulis. Buku ajar, bahan ajar atau diktat atau apa itu kita sebagai penulis. Oke? Jika melibatkan mahasiswa silakan ditambahkan mahasiswanya, terus dicari. Terus tentukan urutannya, afiliasinya, ditambahkan afiliasinya dan perannya sebagai apa. Kemudian klik simpan. Klik simpan, jangan lupa jika ada tombol ajukan, diklik supaya bisa diajukan. Seperti itu ya, untuk pendidikan bahan ajar. Data sharing, jika pernah melakukan, silakan ditambahkan. Orasi ilmiah juga, silakan ditambahkan. Pembimbing dosen, ini akan otomatis jika pernah dilakukan. Tugas tambahan. Tugas tambahan di sini adalah tugas selain menjadi dosen, mungkin menjabat struktural di prodi atau di fakultas atau di universitas. Silakan ditambahkan. Caranya silakan klik tambah, terus kita lihat kategorinya sebagai apa. Silakan dipilih yang sesuai. Kemudian jenis tugas tambahannya, jabatannya apa, perguruan tinggi penugasannya silakan ditulis. Terus di unit kerja apa, silakan dipilih. Jumlah jam yang diakui bisa dilihat di pedoman BKD. Ditulis angka saja ya. Nomor SK-nya silakan ditulis lengkap. Tanggalnya tanggal berapa, tanggal berakhirnya tanggal berapa. Jika di SK-nya tercantum tanggal berakhirnya. Terus yang diupload adalah SK pengangkatannya. Sudah itu klik simpan. Jangan lupa klik ajukan jika ada.
Seperti itu. Ya, untuk bagian Tridharma pendidikan sudah selesai. Kemudian saya masuk ke bagian penelitian. Silakan diklik penelitian. Nah, untuk penelitian di sini adalah penelitian yang pernah kita ajukan, baik penelitian internal atau dalam kampus, ataupun penelitian yang kita pernah lakukan atau pengajuan ke Dikti, atau kita mengikuti hibah Dikti. Oke, silakan tambah, pilih kategorinya, pelaksanaan penelitian, melakukan aktivitas penelitian, tentukan sebagai perannya sebagai ketua atau sebagai anggota. Setelah dipilih, jenis judul kegiatannya silakan ditulis, atau judul penelitian yang diajukan silakan ditulis. Afiliasinya, jika afiliasinya kampus yang sama silakan tulis nama kampus saja. Kelompok bidang jika ada silakan ditulis, karena ini tidak bintang merah, ini boleh ditulis atau tidak itu opsional. Skimnya skim apa? Silakan dipilih. Terus lokasi penelitiannya di mana? Tahun usulannya diusulkan di tahun berapa? Kegiatannya itu dilakukan tahun berapa, dan tahun pelaksanaannya dilakukan tahun berapa. Terus selama kegiatannya itu berapa tahun, ditulis angka saja. Terus tahun pelaksanaannya itu tahun pelaksanaan ke tahun berapa. Misalnya jika satu tahun maka tahun pelaksanaannya ke 1. Jika kegiatannya 2 tahun maka tahun pelaksanaannya ke 1, terus nanti diisi lagi tahun kedua dan seterusnya. Dananya berapa? Jika dari Dikti, berapa jumlah dananya silakan ditulis. Jika dalam perguruan tinggi silakan ditulis. Jika hanya salah satu, maka salah satunya diisi 0, yang lainnya diisi angka sesuai dengan sumber dana atau jumlah besar dana yang kita peroleh. Terus SK penugasan ini bisa berupa surat kontrak penelitian, atau bisa juga kalau misalnya mandiri bisa juga SK dari fakultas atau SK dari program studi. Oke, terus yang harus diupload adalah penelitian ini adalah yang pertama surat kontrak atau SK. Dokumen pertama ya, surat kontrak atau SK penelitian atau SK penugasan penelitian. Terus yang kedua, jika masih berjalan belum selesai, maka proposalnya diupload. Jika sudah selesai dilaksanakan, maka laporan penelitiannya. Jadi ada 2 dokumen. Dokumen pertama itu SK penugasan atau surat kontrak penelitian. Terus dokumen kedua adalah jika sudah selesai, maka laporannya yang diupload, atau jika masih dalam proses penelitian, maka proposalnya yang diupload. Terus tambahkan nama dosen-dosen yang terlibat dan perannya masing-masing, kemudian klik simpan. Jika ada mahasiswa, silakan ditulis nama mahasiswanya dengan cara kita klik, terus masukkan perguruan tinggi, satu kata saja, kemudian program studinya 1 kata, mahasiswanya nama depan atau nama belakangnya saja. Kalau misalnya muncul nama yang dimaksud, tinggal dipilih. Seperti itu. Oke, itu untuk penelitian. Untuk publikasi, ini merupakan karya-karya ilmiah yang sudah kita terbitkan atau kita publikasikan ke jurnal-jurnal nasional maupun internasional, ataupun di proceeding seminar baik internasional maupun nasional. Caranya ada 2, bisa kita lakukan import dari Sinta apabila kita sebelumnya sudah memiliki akun Sinta.
Jika belum, maka silakan tambahkan secara manual melalui akun sister masing-masing. Silakan diklik tambah. Perhatikan di sini publikasi ada dua jenis. Apakah publikasi hasil penelitian atau publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat. Jika publikasinya merupakan publikasi hasil penelitian, maka silakan diklik pelaksanaan penelitian. Terus pilih menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya. Ini kalau misalnya kita mempublikasikan tulisan kita ke beberapa karya ilmiah yang sesuai dengan bidang. Jika kita publikasikan dalam bentuk buku hasil penelitian, maka itu bisa juga disebut sebagai buku monograf yang sudah diterbitkan dan ber-ISBN. Maka dipilih monograf. Jika merupakan hasil publikasi yang ditulis dalam bentuk buku referensi dan sudah diterbitkan dan memiliki ISBN, maka pilih buku referensi. Jika hasil penelitian kita ditulis dalam satu chapter atau dalam satu bagian dalam berbagai buku yang ditulis oleh beberapa penulis, maka bisa kita pilih book chapter. Nah, tergantung dari level. Apakah nasional atau internasional. Kalau misalnya dipublikasikan dalam bentuk jurnal, ya ini bisa juga jurnal internasional berreputasi dan jurnal internasional berreputasi yang terindeks. Jadi tinggal disesuaikan saja ya. Tinggal disesuaikan kategorinya. Maupun jurnal nasional yang terakreditasi Kemendikbud. Itu artinya jurnal nasional yang terindeks Sinta 1 sampai Sinta 6. Ada juga jurnal yang terindeks DOAJ. Itu juga tinggal disesuaikan. Jika bukan jurnal nasional terindeks Sinta, maka bisa juga terindeks DOAJ. Jadi silakan dipilih pilihan yang sesuai dengan publikasi yang kita lakukan pada salah satu penyedia jurnal. Oke, jika tidak bersinta atau hanya terindeks Google Scholar saja, maka tapi ber-ISSN, maka merupakan publikasi dalam bentuk jurnal nasional. Bisa juga di pelaksanaan penelitian ini kita menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah, artinya kita menulis buku. Menulis buku dan secara ber-ISBN, atau kita melakukan penyuntingan atau sebagai editor buku. Seperti itu. Kalau misalnya hasil penelitiannya hanya didiseminasikan atau hanya diikut sertakan dalam seminar, silakan dipilih yang sesuai pilihannya. Setelah dipilih, silakan diisi isiannya, jenisnya apa. Jika kita pilih buku, maka bukunya apa gitu ya. Kalau misalnya bentuknya jurnal nasional, contoh, misalkan salah satu hasil publikasi saya itu diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi Kemendikbud atau yang terindeks Sinta 1 sampai Sinta 6. Silakan dipilih jenisnya jurnal nasional, kategori capaiannya diisi publikasi. Liptamasnya ini maksudnya apakah publikasi ini berhubungan dengan kegiatan penelitian sebelumnya yang kita lakukan, silakan dipilih yang mana. Jika ada, kalau jika tidak usah. Terus judul artikelnya, terus nama jurnal atau tempat di mana tulisan artikel kita itu dipublikasikan. Nama jurnalnya ditulis, alamatnya silakan ditulis, tanggal terbitnya tanggal berapa, volumenya diterbitkan di volume berapa, nomor berapa, jumlah halaman, terus penerbit atau penyelenggara silakan ditulis. Masukkan juga alamat doi-nya jika ada, terus masukkan juga nomor ISSN-nya.
Tautan eksternalnya ini bisa saja mungkin disimpan di situs yang lain. Silakan dimasukkan. Jika tidak ada ya tidak perlu. Nanti yang diupload adalah artikelnya, artikel yang sudah dipublikasikan. Seperti itu. Kalau misalnya melibatkan beberapa dosen, jangan lupa tambahkan di sini. Terus urutan penulisnya juga ditulis. Afiliasinya ya kalau misalnya satu kampus ya tulis kampus yang sama. Perannya tinggal diatur ketua atau anggota. Terus sebagai apa? Corresponding author K atau penulis pertama yang merangkap sebagai corresponding author. Atau penulis keberapa yang sebagai corresponding author pun jangan lupa dikasih tanda atau diklik. Setelah diisi semua, mohon maaf, jika ada mahasiswa juga silakan ditambah ya. Dan ditentukan urutan dan seterusnya. Setelah lengkap semua dan sudah diisi, jangan lupa diklik simpan. Seperti itu. Nanti tinggal disesuaikan saja pilihannya ya, mana yang sesuai dengan hasil publikasi kita. Sama juga hasil publikasi yang apabila itu merupakan publikasi karya pengabdian, tinggal dipilih pelaksanaan pengabdian. Terus jika dikirim atau dipublikasikan pada jurnal pengabdian, maka silakan dipilih yang kedua ini. Hasil pengabdian pada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah jurnal berkala. Tapi bisa juga karya pengabdian itu merupakan karya pengabdian yang hanya ditulis sebagai laporan tapi tidak dipublikasikan. Silakan pilih yang poin pertama ini. Kemudian silakan diisi semua hampir sama seperti publikasi penelitian. Perbedaannya kalau tidak dipublikasikan maka cukup diupload file laporannya. Jika dipublikasikan maka diupload artikelnya. Seperti itu. Tentukan juga penulis-penulisnya, urutannya, afiliasi dan perannya. Jika melibatkan mahasiswa, tambahkan juga mahasiswa. Kalau misalnya ada penulis lain dari luar kampus, silahkan ditambahkan. Kemudian klik simpan. Seperti itu. Yang berikut, paten atau HKI ini adalah suatu bentuk atau karya ilmiah yang diakui. Bukan merupakan HKI dari buku atau apapun ya. Jadi kita membuat sesuatu, terus sesuatu ini seperti karya monumental. Oke, contohnya seperti ini. Kita klik tambah dulu. Ada beberapa kategori ya, paten yang untuk HKI yang diakui ya. Silakan dipilih pelaksanaan penelitian. Nah, pilihannya adalah ini. Membuat rancangan karya seni pertunjukan yang terdaftar di HKI, atau membuat rancangan yang tidak mendapat HKI, atau rumusan kebijakan, atau membuat rancangan karya teknologi. Nah, ini merupakan beberapa kategori yang diakui. Jadi kalau buku, pada umumnya buku itu HKI-nya ya bisa dibuat, hanya saja dia tidak diakui di sini. Oke, silakan dipilih yang mana, terus diupload hasilnya. Hasil patennya, terus siapa yang menulis. Terus klik simpan. Oke, itu untuk penelitian. Jadi jika ada sebuah karya yang memenuhi kategori ini, silakan dipilih dan disesuaikan. Terus jika semua dokumen dan isiannya sudah lengkap, maka jangan lupa klik simpan ya. Oh ya, tidak lupa jika ada beberapa dosen yang ikut terlibat juga, silakan ditulis urutannya juga, afiliasinya, dan peran masing-masing. Seperti itu. Kemudian kita masuk di pengabdian. Untuk kategori pengabdian itu ada pengabdian sendiri atau kegiatan pengabdian. Nah, ini hampir juga sama seperti kegiatan penelitian. Silakan diklik tambah, ditambahkan dulu.
Dipilih kategori pelaksanaan pengabdiannya, apakah melaksanakan hasil pendidikan dan penelitian atau memberi pelayanan kepada masyarakat. Silakan disesuaikan, pilih yang sesuai. Terus masukkan judul pengabdiannya, afiliasinya, silakan dimasukkan nama kampus, kelompok bidang jika ada, Liptama sebelumnya apakah berhubungan dengan kegiatan pengabdian yang sudah pernah dilakukan. Terus skimnya apa? Silakan dipilih skim yang sesuai. Terus lokasi kegiatannya di mana, kegiatan pengabdiannya, tahun usulannya kapan. Silakan ditulis tahunnya, dipilih tahunnya. Tahun kegiatannya juga dipilih, tahun pelaksanaannya juga dipilih. Yang sesuai. Terus lama kegiatan pengabdiannya berapa tahun. Terus dilakukan pelaksanaannya ke tahun berapa, ke 1 kah, kedua atau dan seterusnya. Jika diperoleh dana pengabdian dari Dikti ditulis nominalnya, jika diperoleh dana dari perguruan tinggi ditulis nominalnya, jika diperoleh dana dari institusi lain ditulis nominalnya. Jika hanya ada salah satu, maka yang ada itu ditulis nominalnya, yang tidak ada itu ditulis 0 saja. Terus SK penugasannya ditulis, tanggal penugasannya juga ditulis sesuai dengan tanggal SK. Yang akan diupload di sini ada 2, yaitu SK penugasan dan laporan hasil pengabdiannya. Seperti itu. Ya, hampir sama seperti penelitian. Jika masih berjalan, belum selesai, bisa diupload proposal pengabdiannya sebagai bukti kinerja. Oke, silakan tambahkan juga nama dosen yang ikut terlibat, perannya, terus statusnya apakah aktif terlibat atau tidak. Jangan lupa di checklist. Tambahkan juga mahasiswa jika mahasiswa juga diikut sertakan atau kolaborator di luar kampus, silakan ditambahkan. Kemudian klik simpan. Oke, itu untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian. Jika sebagai pengelola jurnal, silakan diklik, dipilih peran serta aktif pengelolaan jurnalnya, jurnal sebagai apa. Terus media publikasinya, nama jurnalnya. Ya, jadi di sini tidak semua jurnal sudah sudah terdeteksi secara otomatis ya. Jadi di sini ya perlu kehati-hatian. Misalnya Artex. Ya, ada. Kalau ada silakan dipilih. Umumnya ini adalah jurnal-jurnal yang sudah terindeks Sinta yang muncul. Coba misalnya Patria. Ya, ini. Jadi silakan dipilih jika pengelola jurnalnya jurnal apa ya. Silakan. Terus perannya sebagai apa? Apakah sebagai reviewer, apakah sebagai editor atau sebagai peran yang lain. SK penugasannya, SK sebagai pengelola jurnalnya kapan, tanggal SK-nya terhitung mulai tanggal kapan, tanggal selesai, terus statusnya apakah masih aktif atau tidak. Yang diupload adalah SK penugasan dan hasil kerja ya. Hasil kerja itu misalnya kalau reviewer hasil reviewnya, kalau editor mungkin hasil tulisan yang sudah diediting. Itu sebagai bukti kinerja. Jadi ada 2 dokumen ya. SK penugasan, terus kalau reviewer maka hasil tulisan yang direview, sedangkan kalau editor maka hasil tulisan yang sudah diediting. Kemudian klik simpan. Pembicara ini apabila kita diundang dalam suatu kegiatan di mana kita sebagai pembicara. Jika ada, silakan tambahkan. Pilih kegiatannya, terus sesuaikan.
Yang mana? Apakah terjadwal atau insidensial? Kalau terjadwal itu berarti sudah ada jadwal pastinya. Kalau insidensial ini misalnya sewaktu-waktu diadakan. Silakan dipilih, disesuaikan. Kategori luarannya apa? Disesuaikan pembicara. Terus kategori pembicaranya pembicara apa? Apakah keynote speaker? Atau kita hanya pembicara pada pertemuan ilmiah, atau pembicara atau sebagai narasumber pada pelatihan atau ceramah. Ini disesuaikan. Nama kegiatannya apa? Atau nama pertemuan ilmiahnya. Oh ya, tidak lupa juga topik yang dibicarakan atau diundang sebagai pembicara itu membicarakan tentang apa. Judul makalahnya silakan ditulis. Tingkat pertemuannya apakah lokal, daerah, nasional, internasional, dan lain-lain disesuaikan. Penyelenggaranya instansi atau universitas silakan ditulis. Tahun pelaksananya tahun berapa, tanggal pelaksananya tanggal berapa. Bahasa yang digunakan apakah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau campuran, silakan ditulis saja. SK-nya SK penugasan dari kampus dan tanggal SK penugasan. Yang diupload adalah SK penugasan dokumen pertama dengan kinerjanya itu bisa saja bahan atau materi yang dibicarakan ataupun sertifikat sebagai pembicara. Jika semua sudah diisi, diklik simpan. Terus jabatan struktural, ini merupakan jabatan struktural yang didapat atau diemban di luar kampus. Dan kategorinya pun ada. Tidak semua jabatan tugas ya bisa kita masukkan ya. Ini ada pilihannya, silakan disesuaikan. Apabila tidak ada yang sesuai, maka bagian ini bisa diabaikan. Tapi kalau jika ada yang sesuai, silakan diisi ya, dipilih. Terus kategori pengabdiannya itu tinggal diklik pelaksanaan pengabdian pada masyarakat, terus dipilih. Nomor SK-nya, TNT-nya tanggal berapa, selesainya tanggal berapa, lokasinya di mana, terus jangan lupa SK penugasannya. Yang ini ya. Atau SK pengangkatan. Terus klik simpan. Baik, untuk tridharmanya sudah saya jelaskan. Pendidikan, penelitian, pengabdian. Selanjutnya adalah penunjang. Penunjang ini adalah bagian yang dimana menunjang kegiatan selain menjadi dosen ya. Artinya kita juga turut aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain. Contoh, misalnya sebagai anggota profesi. Biasanya kan dosen memiliki keanggotaan profesi. Baik anggota profesi dalam suatu bidang keilmuan atau umum. Jika ada, silakan klik tambah. Nah, di sini silakan dipilih penunjang kegiatan akademik dosennya. Apakah kita menjadi anggota organisasi profesi, silakan dipilih tingkatannya, atau kita merupakan keanggotaan dalam organisasi profesi dosen. Silakan dipilih. Ini disesuaikan dengan yang ada atau yang sesuai ya. Jadi ini hanya bisa dipilih salah satu. Jika sudah, tulis nama organisasinya, organisasi profesinya, peran kita sebagai apa, anggota kah atau pengurus kah, terus mulai keanggotaannya mulai tanggal berapa, terus selesainya, terus instansi profesinya ditulis, kemudian dokumen yang diupload itu bisa saja SK sebagai anggota ataupun kartu anggota profesi. Seperti itu ya. Jadi SK keanggotaan atau kartu anggota profesi. Terus penunjang yang berikut, penghargaan. Penghargaan ini apabila kita mendapati penghargaan ya, penghargaan. Contohnya tadi saya pernah mendapat hibah gitu ya. Tapi ini
tinggal disesuaikan dengan penghargaan apa gitu ya. Yang di sini yang diakui ada 2. Mendapat penghargaan atau tanda jasa, atau mempunyai prestasi di bidang olahraga atau humaniora. Ya, jika ikut lomba-lomba silakan, dan menang silakan diisi ya. Tingkat penghargaannya apa? Silakan disesuaikan. Jenis penghargaannya silakan dipilih lainnya. Nama penghargaan, tahunnya kapan, terus yang memberi siapa. Kemudian silakan di-upload bukti penghargaannya, mungkin sertifikat yang diperoleh. Sesudah itu klik simpan. Dan penunjang yang lain adalah keikutsertaan kita dalam melakukan berbagai macam kegiatannya, baik sebagai panitia maupun sebagai peserta atau sebagai anggota panitia ya. Oke, silakan diklik tambah, terus pilih sesuaikan. Ada 4 pilihan: menjadi anggota dalam suatu panitia pada perguruan tinggi, pada lembaga pemerintah, atau menjadi delegasi pertemuan internasional, atau ikut serta dalam pertemuan ilmiah. Jika menjadi panitia dalam perguruan tinggi, silakan dipilih panitia apa dan jabatannya disesuaikan. Jika pada lembaga pemerintah, silakan dipilih jabatannya dan sebagai apa. Kalau misalnya delegasi, ketua delegasi atau anggota, atau berperan serta dalam pertemuan ilmiah. Ya, maksud dari berperan serta dalam pertemuan ilmiah itu misalnya sebagai panitia seminar, panitia workshop, atau sebagai peserta seminar atau peserta workshop. Terus tulis nama kegiatannya yang diikuti. Setelah dipilih yang sesuai, jenis kegiatannya apa, tinggal disesuaikan. Instansinya dari mana, tingkatannya lokal, daerah, nasional, internasional, tinggal dipilih. SK-nya silakan ditulis, nomor SK, tanggal SK-nya itu tanggal berapa, tanggal mulai atau mohon maaf, tanggal mulai ini maksudnya tanggal mulai kegiatannya, tanggal selesai merupakan tanggal selesai kegiatan. Terus dosen-dosen siapa saja yang ikut terlibat, upload SK penugasan. Upload SK penugasan itu di dokumen 1, sedangkan dokumen 2 itu merupakan kinerjanya, itu merupakan sertifikat. Sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan. Ya, itu sudah semua tentang penunjang. Terus reward, beasiswa kesejahteraan dan tunjangan ini tinggal disesuaikan saja. Jika memperoleh beasiswa silakan ditambahkan. Karena saya tidak ada jadi saya lewatkan. Kesejahteraan silakan ditulis juga. Jika kita mengikuti program BPJS silakan diisi. Baik itu kesehatan maupun ketenaga kerjaannya disesuaikan semua. Silakan ditulis selengkap-lengkapnya atau diisi selengkap-lengkapnya. Oke, itu rewardnya. Kalau tunjangan, mungkin ada tunjangan yang lain, silakan ditulis. Ya, jadi silakan diisi ya, disesuaikan dengan isiannya ya. Ya, itu saja semuanya. Nah, yang berikut, apabila kita akan melakukan klaim di BKD, silakan diklik layanan BKD, terus rekap kegiatan. Jadi saya tekankan lagi atau saya tegaskan lagi, pastikan semua isian di profil kualifikasi kompetensi jika ada, kalau jika tidak bisa diabaikan. Yang wajib itu adalah profil kualifikasi pendidikan, penelitian dan pengabdian, itu wajib. Wajib harus
sudah diisi ya, atau sudah ada bahan isiannya. Penelitian juga, baik itu kegiatannya ataupun publikasinya salah satu boleh. Pengabdiannya juga boleh pilih salah satu, karena nanti akan diklaim di BKD. Jadi pastikan tidak ada yang kosong ya. Jadi Tridharma itu tetap berjalan. Harus ada dokumennya, dokumen pendukungnya. Jadi nanti teman-teman, jika sudah berhasil diisi semua, maka kita lihat periode BKD yang terbuka. Kebetulan di sini yang terbuka adalah 2021-2022 ganjil. Silakan diklik belum diisi ini. Sesudah itu biodatanya ini akan otomatis ditarik dari profil yang sudah kita tulis. Yang sudah kita isikan. Jika belum ada, silakan lakukan proses penarikan kinerja dari portofolio. Jadi nanti semua apa yang sudah kita isi di awal tadi, mulai dari profil, kualifikasi, dan lain sebagainya, itu akan otomatis ditarik ke dalam backup BKD di sini. Dan ingat, penarikan kinerjanya itu dimulai dari tanggal ini ya. Jadi kalau misalnya kinerja otomatisnya sudah berakhir, bisa kita tarik secara manual. Ya, ini sudah. Jika sudah memiliki share loss, maka selesai share loss. Jika tidak, ya pasti di strip, tidak apa-apa. Terus yang pertama, isi dulu bagian pelaksanaan pendidikan. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa pendidikan ini akan otomatis muncul. Karena sudah diisi oleh operator di feeder, itu kan disinkronisasi. Tinggal yang kita lakukan adalah kita hanya melampirkan bukti ajar. Caranya klik bukti ajarnya, terus silakan di-upload bukti ajarnya. Oke, dalam hal ini bukti ajarnya itu adalah pertama SK-nya, kedua hasil pengajaran dari mata kuliah tersebut. Misalkan saya contohkan seperti ini ya. Mata kuliahnya adalah aplikasi komputer. Ya ini. Jadi yang bisa kita siapkan adalah SK. Ya. SK-nya yang ada nama kita. Kemudian kinerjanya. Baik absen, nilai maupun BAD. Pastikan sudah ditandatangani semua ya oleh kita sendiri atau kita sebagai dosen pengampu. Ya, jadi ini saya gabung SK terus kinerjanya ya. Nah, nantinya ini kita upload ke Google Drive supaya kita tambahkan di tautan di sini. Di sini ya. Jadi nanti kita tambahkan tautannya di sini. Pastikan semua file Google Drive yang kita upload di Google Drive itu bisa diakses oleh umum. Jadi kita ubah hak aksesnya. Jadi seperti itu. Jadi bisa kita upload file PDF-nya, yaitu SK, terus bukti kinerjanya, terus nama dokumennya, misalnya kita tulis nama mata kuliahnya, misalnya aplikasi komputer, ditulis jenis dokumennya, kita pilih lainnya. Sesudah itu klik simpan. Nanti setelah kita klik simpan, maka bukti ajarnya di sini berubah jadi warna biru. Nah, silakan lakukan hal yang sama untuk bukti ajar yang lain. Perlu diperhatikan juga, kalau misalnya SKS-nya kita terlalu banyak, maka statusnya di sini kita bisa pilih mata kuliah mana kita jadikan sebagai beban lebih. Kalau selesai itu nanti dihitung, akan terhitung. Kalau beban lebih itu nanti tidak terhitung. Terus jangan lupa klik ubah status. Ya, seperti itu. Kalau misalnya yang memiliki tugas tambahan, ini menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi, itu bisa dilihat di, kalau ada masalah tidak muncul, bisa dilihat di video
saya sebelumnya ya. Bisa dicari di channel YouTube saya. Oke, kalau misalnya tadi di diklat kita isi, maka akan muncul diklatnya seperti ini. Oke, baik. Itu untuk bagian pendidikan. Yang kedua, penelitian. Ini diambil dari pelaksanaan penelitian, di bagian penelitian. Yang dilihat adalah hasil publikasi ya, menghasilkan karya ilmiah. Kalau kita lihat di sini adalah pelaksanaan penelitian atau publikasi karya. Jadi, setiap kita isi di sini, kalau misalnya periode publishnya masih sesuai dengan tanggal pengisian BKD, maka itu bisa ditarik seperti ini. Kalau bukti pendukungnya masih merah, sama halnya juga kita klik bukti pendukungnya, terus kita upload. Kalau misalnya merah, nanti uploadnya itu dia akan otomatis masuk ke dalam bagian penelitian. Jadi kita harus upload dulu dokumennya, baru bisa warna biru. Jika di penelitiannya ini bebannya banyak atau jumlah SKS-nya lebih banyak, itu bisa kita pilih mana yang kita jadikan sebagai beban lebih. Kayak ini ada publikasi yang saya terbitkan di jurnal maupun ada publikasi yang didesiminasikan atau diseminarkan. Ya, seperti itu untuk publikasi karya di penelitian untuk publikasi ya. Terus pengabdian. Pengabdian pun sama, nanti akan diambil di bagian pengabdian. Ini bisa berupa kegiatannya. Kegiatannya tinggal disesuaikan kategorinya. Apakah pengembangan hasil pendidikan, memberi penyuluhan, atau memberi pelayanan. Tugas umum pemerintah pembangunan. Dilihat dari kategori pengabdian yang kita pilih. Waktu kita isi tadi. Sama jika masih merah, nanti di sini dokumennya belum ada, nanti akan diarahkan untuk kita upload di bagian pengabdian sini. Kegiatannya apa? Nah ini ya, jadi nanti akan diminta untuk diupload. Oke, ini untuk pengabdian. Terus penunjang. Ya, ini adalah kegiatan-kegiatan yang menunjangnya. Ini ada di bagian penunjang di sini. Jadi tinggal dilihat nanti semua isian yang kita masukkan di sini nanti akan ditarik ke dalam BKD di sini. Jika memenuhi tanggal pengisiannya yang ini. Jadi semua yang sesuai masih bisa ditarik. Jadi diperhatikan kayak ini, jika tanggal pengabdiannya 10 Mei 2021, sedangkan di sini kan mulainya 15 September, maka ini bisa kita hapus ya. Jadi beberapa pengabdian yang tidak sesuai lagi ini kita hapus. Caranya tinggal klik delete di aksi sini. Mana yang mau dihapus. Oke, sama halnya juga dengan ini. Keanggotaan profesi ini karena saya punya ya ini masih berlaku, maka masih terbaca. Oke, itu untuk penunjang. Ini kewajiban jika kita yang sudah memiliki Javungnya. Kalau asisten ahli dan lektor itu sama, minimum punya buku ajar 1 atau menulis publikasi ilmiah ya. Minimal 1. Diakui 3 tahun setelah terbit. Ini ya. Setelah itu terakhir kita lihat simpulan.
Jika memenuhi semua, maka tidak perlu kita lakukan perubahannya. Jika ada salah satu poin yang tidak memenuhi, tinggal kita lihat syaratnya ini. Perhatikan bahwa pendidikan dan penelitian itu jumlahnya harus 9. Jadi pendidikan harus ada, penelitian juga harus ada. Minimal 1 penelitian. Jadi kalau dijumlahkan SKS-nya minimalnya 9. Pengabdian dan penunjang itu minimal 1. Jika tidak ada, maka tidak memenuhi. Seperti itu. Dan pastikan ini sudah memenuhi semua dan kewajiban khusus juga sudah memenuhi, barulah kita simpan permanen. Seperti itu. Ini untuk BKD. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Lumayan panjang penjelasan saya mulai dari proses pengisian hingga proses penarikan ke dalam BKD. Semoga bisa membantu. Jika ditemukan kesulitan atau ada masalah, boleh menghubungi saya. Baik teman-teman, baik rekan-rekan semua, silakan mencoba sendiri. Kalau tidak mencoba, maka tidak akan tahu. Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya. Salam sehat.